Jadi di sini kita diperoleh data sebagai berikut. Ini data Excel. Di sini ada nama, umur, jenis kelamin, asal kota, pendidikan wali, pekerjaan wali, dan rata-rata uang per hari lama belajar, TB, BB, dan IPK. Jadi data ini semua kita pindahkan, kita copy ke dalam SPSS dan akan muncul sebagai berikut. Datanya dipindahkan ke data view. Lalu kita masuk ke variable view. Di variable view ini di name kita akan ubah dari X1 sampai X11. Untuk label sendiri kita tulis nomor, nama, usia, dan sampai IPK ini tuh kita peroleh dari data dari sini. Dari data Excel ini tadi. Lalu untuk yang values untuk jenis kelamin di sini kita ada 2, perempuan dan laki-laki. Untuk asal kota di sini ada 6. Untuk pendidikan wali di sini ada 5. Untuk pekerjaan wali di sini ada 4 dan ini pun diperoleh dari data Excel dari sini. Di sini kita kita rata-ratakan, kita gabungkan. Lalu untuk line di sini kita ubah ke right semua. Untuk measure di sini ada skill nominal dan ordinal di sini sudah di input, sudah pas. Lalu kita masuk ke data view. Di sini kita ada analyze, di sini ada descriptive statis, kita masuk ke frequencies. Lalu kita pilih yang IPK ini, dari sini kita pindahkan ke variabel IPK ini, lalu kita klik statis, lalu kita klik min, standard deviation, minimum, dan maksimum, lalu kita continue. Kita oke, dan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini ada data-data yang diperoleh dari yang tadi kita sudah input. Lalu Selanjutnya kita akan membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Pertama, kita ke data view, terus klik graph, legacy dialog, bar, pilih yang simple, terus summaries for group of cases, yang define, terus ini di sini sebelumnya ada jenis kelamin, pindah ke kategori access. Klik OK. Setelah muncul, klik 2 kali, klik Elements, Show Data Labels, pindahkan persen ke Displayed, Count, Cannot Displayed. Pilih Apply. Lalu Close. Selanjutnya membuat diagram lingkaran. Seperti yang tadi, data view, graphs, legacy dialog, pilih yang pie. Ini betul, summaries for group of cases, define. Pindah jenis kelamin dari sini ke define slice by, terus OK. Untuk menampilkan presentasinya, klik 2 kali. Setelah itu elemen, show data labels, pindahkan persen ke displayed, count, cannot displayed. Pilih apply, dan close. Ini muncul. Selanjutnya, Kita klik graph, habis itu ke legacy dialog. Selanjutnya klik bar. Selanjutnya klik cluster. Lalu kita define. Lalu kategori axis di pendidikan wali dan define cluster di pekerjaan wali. Selanjutnya kita pencet OK. Kita klik OK. Setelah itu kita klik graph lagi. Terus klik legacy dialog. Klik bar. Klik striker. Klik define.
Untuk kategori eksis, pekerjaan wali, dan untuk define track ada di pendidikan wali. Lalu kita pencet OK. Dan muncullah data seperti ini. Untuk step selanjutnya, yaitu pembuatan box plot, yaitu dimulai dari ke grab, lalu legasi dialog, lalu klik box plot, lalu klik simple, lalu summaries for group of case, define, lalu masukkan variabel rata-rata uang saku, lalu kategori eksisnya jenis kelamin, lalu label case-nya nama mahasiswa. Kemudian di OK. Dan muncul data seperti ini. Untuk step selanjutnya, yakni pembuatan histogram. Dimulai dari grab, legasi dialog, lalu klik histogram, lalu masukkan variabel usia mahasiswa, klik display normal kurva, lalu klik OK. Lalu muncul data tersebut. Untuk step selanjutnya, yakni membuka data Excel, yaitu memasukkan data inflasi yang dari Excel ke data view. Lalu masukkan periode, inflasi, dan IHK. Lalu kita ke step selanjutnya, yakni pembuatan line. Yakni pertama, klik grab, legasi dialog, lalu klik line, multi-tab, lalu value of individual case, lalu klik define, lalu masukkan line ke inflasi dan IHK, lalu klik variabel, lalu masukkan periode, lalu klik OK. Lalu muncul datanya. Untuk step selanjutnya yaitu pembuatan piramida penduduk. Yang pertama, klik grab, lalu legasi dialog, lalu population pyramid, lalu klik get counts from variable, lalu masukkan variabelnya jumlah, lalu show distribution over-nya dimasukkan kelompok usia, lalu split by-nya dimasukkan jenis kelamin, lalu klik OK. Dan muncullah data seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu uji satu populasi. Nah, untuk datanya ini kan dari data Excel, kemudian kita pindah ke SPSS yaitu di data view. Kalau sudah akan menjadi seperti ini, dan untuk variable view-nya untuk bagian nama juga diganti maupun di bagian measure-nya. Kalau sudah, yaitu kita klik analyze, yaitu compare mean, one sample t-test. Kita masukkan kesulitan di tes variabelnya, kemudian untuk tes value-nya yaitu 18. Kalau sudah, kita klik OK. Untuk hasilnya, yaitu akan jadi seperti ini, kita akan ketemu untuk di bagian kesulitan dengan tes value-nya 18. Nah, untuk mencari kesimpulan pada H1 dan juga H0-nya, kita akan melihat di TF, DF, dan juga SIG yang akan dihitung sesuai rumus di modul nanti. Kemudian kita kembali lagi pada data SPSS yaitu uji satu populasi. Kita klik analyze lagi, kemudian compare mean, one sample t-test.
Nah, yang dimasukkan ini yaitu diganti jarak. Untuk kesulitannya kita kembalikan ya. Untuk jarak ini kita tes value-nya yaitu 13. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari one sample testnya yang di bagian jarak dengan tes value-nya yang 13. Kemudian untuk cara mencari kesimpulan H1H0-nya, kita akan melihat di TDF dikasih jadi sama yang kayak tadi. Kemudian kita akan masukin rumus-rumusnya sesuai di buku modul. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan uji dua populasi yang dimana juga sama. Kita akan memindahkan file Excel dari file Excel ke SPSS, yaitu yang akan kita taruh di data view. Kalau sudah, kita juga ubah di variabel view-nya seperti di file news, kemudian measure, kemudian di name juga. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke data view ini, kemudian kita klik analyze, kita cari compare means, kemudian independent sample t-test. Nah, kita masukkan jarak di tes variabelnya, kemudian untuk grouping variabel kita masukkan brand. Kalau sudah kita masukkan brand, kita optionnya juga kita cek, yang dimana adalah 90%, dan juga missingnya exclude cases and misses by analysis. Kalau sudah kita continue, kemudian OK. Nah, ini adalah hasil dari jarak dan juga brandnya tadi. Didapatkan hasil independent sample testnya yaitu F, SIG, T, DF, SIG ini yang nanti kita amati, yang nanti kita hitung untuk mengetahui kesimpulannya apakah dia ditolak, apakah tidak. Selanjutnya yaitu sama kita kembali lagi ke data view atau data SPSS yang uji dua populasi. Kemudian kita klik analyze kembali. Kita cari compare mean. Nah, kalau sudah kita cari yang pirate sample t-test. Kalau sudah kita masukkan variabel satunya yaitu saat, untuk variabel duanya yaitu setelah. Kemudian kalau sudah untuk estimate efektifnya kita centang dan juga kalkulasi standard usingnya yaitu standard deviation. Untuk optionnya juga jangan lupa ya, yaitu 90% dan juga exclude cases analysis. Kalau sudah benar kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari pirate sample t-testnya, yaitu pada bagian saat dan juga setelah sudah didapatkan minnya seperti ini, STD defisiennya seperti ini. Nah, dari angka-angka ini nanti kita masukkan juga rumus di dalam modul nanti yang akan menentukan kesimpulannya juga. Kita kembali lagi pada data SPSS-nya, yaitu data uji dua populasi. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian kita cari non-parametric test, yaitu legalic dialog. Kemudian kita cari yang independent sample. Nah, kita masukkan di tes variabelnya yaitu saliva. Untuknya di grouping variabelnya yaitu JK, jenis kelamin. Kalau sudah di define group, kita grup 1-1, grup 2-2. Kalau sudah kita OK. Nah, kemudian di tes tipenya kita yang centang adalah main Whitney U. Yang pertama kita centang karena kita akan mencari tes tipe yang seperti ini. Kemudian kita OK. Ini adalah hasil dari main Whitney test yang tadi, yang dimana adalah saliva dan juga jenis kelaminnya.
didapatkan hasil seperti ini. Kemudian hasilnya yang seperti ini juga sama, akan dicocokkan atau dimasukkan rumus seperti pada modul untuk menentukan hasil maupun kesimpulannya. Kita kembali lagi pada data SPSS yang uji populasi 2. Kemudian kita klik Analyze. Nah, kita cari yang non-parametric test. Kemudian kita cari legasi dialog. Tapi kita akan mencari itu related samples. Nah, kalau sudah, di variabel satunya kita masukkan lab 1, untuk variabel 2-nya kita masukkan lab 2. Kalau sudah, kita tes tipenya yaitu Wilcoxon. Nah, ini adalah tes tipe yang akan kita cari. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari Wilcoxon Signet Ranks Test, yaitu yang dimana lab 2 maupun lab 1-nya ditemukan hasil yang seperti ini. Jadi untuk uji satu populasi dan uji 2 populasi ini, setelah kita temukan tabel-tabelnya, nah di sini tabel-tabelnya kan berisikan nilai. Untuk nilai-nilai angka-angka tersebut, masih kita cari, masih kita masukkan dalam rumus, yang dimana rumusnya juga tertera di modul, yang dimana kita harus mencari H1 dan juga H0-nya untuk mencari sebuah kesimpulan apakah dia ditolak H0, apakah tidak. Jadi cukup sekian untuk uji populasi 1 maupun uji populasi 2 maupun dari materi yang pertama.